Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Fadliyah Tamama dengan NPM 2413053168. Di sini saya akan membuat video media pembelajaran IPS. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Mari kita persiapkan diri kita agar bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat dan fokus. Ingat, tubuh yang sehat dan pikiran yang siap adalah kunci mencapai belajar kita hari ini. Sekarang kita akan memulai dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Siapa yang ingin memimpin doa hari ini? Baik, dipersilakan. Terima kasih atas doanya. Kegiatan pembuka ini mengajak kita untuk fokus dan bersyukur sambil bersiap belajar materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu bagaimana bentuk Indonesia. Nah, sebelumnya kita mulai belajar, coba ingat kembali pengalaman menarik apa yang pernah kalian alami yang berkaitan dengan materi hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah menelaah kondisi geografis wilayah Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Apa itu peta? Peta adalah lembar seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Sebuah peta adalah gambaran 2 dimensi dari suatu ruang 3 dimensi. Dan fungsi-fungsi peta yang pertama, berfungsi untuk menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Yang kedua, berfungsi untuk memperlihatkan ukuran dan arah suatu tempat di permukaan bumi. Yang ketiga, berfungsi untuk menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi seperti benua, negara, gunung, sungai, dan bentuk-bentuk lainnya. Peta dunia adalah gambaran seluruh permukaan bumi yang diproyeksikan pada bidang datar sehingga dapat dilihat secara keseluruhan. Peta dunia dapat menunjukkan batas teritorial maupun fitur geografi seperti pegunungan, jenis tanah, dan penggunaan lahan lainnya. Apa saja yang akan kita bahas? Baik, selanjutnya adalah peta negara Indonesia. Nah, di dalamnya itu terdapat informasi umum peta. Nah, ada informasi umum yang biasanya tercantum dalam sebuah peta. Perhatikan gambar berikut. Apakah kalian juga menemukan gambar atau keterangan yang sama di peta yang kalian amati? Nah, betul. Yang pertama ada judul peta. Nah, judul peta dalam setiap peta perlu ada judul untuk menginformasikan jenis peta. Lalu yang kedua ada arah mata angin. Arah mata angin sebagai alat bantu untuk menentukan arah mata angin dari peta. Lalu ada selanjutnya itu skala. Skala perbandingan ukuran besarnya gambar dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam peta di atas tertulis skala 1:425.000. Artinya setiap 1 cm dalam peta mewakili 425.000 cm atau 4,25 km pada kondisi aslinya. Lalu ada legenda. Legenda menjelaskan keterangan simbol pada suatu peta. Lalu ada tata warna. Nah, di dalam peta itu terletak warna, yaitu adalah penjelasan simbol warna sebagai penggambaran keadaan tempat. Di sebuah peta seperti warna biru untuk menggambarkan wilayah perairan, hijau untuk daratan rendah, dan kuning sampai kecoklatan untuk daratan tinggi. Nah, Indonesia terletak di sebelah tenggara benua Asia. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Selain itu, Indonesia juga berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, di bagian barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Lalu, di bagian timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Di bagian utara berbatasan dengan Malaysia Timur. Di bagian selatan berbatasan dengan Timor Leste. Nah, dengan jumlah pulau sebanyak 17.508 pulau, Indonesia merupakan negara kepulauan. Nah, pulau yang paling barat adalah Pulau W. Pulau paling timur itu adalah Pulau Liki. Nah, kalau paling utara itu adalah Pulau Miangas dan paling selatan adalah Pulau Rote.
Nah, jika dibandingkan, wilayah lautan Indonesia lebih luas dibandingkan daripada wilayah daratannya. Nah, baik, selanjutnya sesuai dengan tujuan pembelajaran, apa itu negara maritim? Negara maritim adalah negara yang memiliki wilayah laut atau perairan yang luas. Biasanya wilayah perairan tersebut lebih luas dibandingkan wilayah daratannya. Negara ini memanfaatkan wilayah lautnya secara optimal untuk berbagai kepentingan seperti pelayaran, perdagangan ikan, pemeliharaan, dan pengolahan sumber daya laut. Lalu selanjutnya, apa itu negara agraris? Negara agraris adalah negara yang penduduknya sebagian besar bekerja sebagai petani dan mengandalkan lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun meningkatkan perekonomian nasional. Negara yang perekonomiannya sebagian besar bergantung pada sektor pertanian, termasuk kegiatan yang cocok untuk budidaya dan peternakan. Nah, di dalam peta ini kita bisa lihat ada yang warna biru yang dimana warnanya menandakan bawah daerah perairan atau laut, dan yang warna hijau menandakan daerah daratan. Bisa kita lihat bahwa Indonesia didominasikan oleh warna biru, yang dimana Indonesia memiliki laut yang paling sangat banyak dibandingkan daratan. Nah, Indonesia mempunyai 17.508 pulau yang tersebar di Indonesia. Banyak sekali ya. Nah, bisa kita lihat di pesisir laut sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai pelaut dan nelayan. Kalau yang di daratan yang berwarna hijau, banyak masyarakat berprofesi sebagai petani dan peternak. Baik anak-anak, sekarang kita akan bersama-sama membuat resume secara kreatif dan dari materi yang telah kita pelajari. Jangan ragu untuk berkarya dengan ide dan warna sesuai kreativitas kalian. Dan ibu guru akan membimbing kalian selama proses ini. Jika ada yang kurang jelas, kalian bisa mengajukan pertanyaan agar pemahaman kita semakin kuat. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu memberikan tugas untuk membaca materi yang sudah Ibu siapkan agar kita lebih siap dalam belajar kelak. Sebagai penutup pelajaran hari ini, Ibu akan memimpin doa bersama sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak atas perhatian dan partisipasinya hari ini. Semoga pelajaran yang kita dapatkan bermanfaat dan dapat diterapkan dengan baik. Jangan lupa untuk istirahat yang cukup dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Dadah, selamat beraktivitas. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.